wa khususan masaikihim wa khususan asyadihim wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi'ulumil ulama'il muwahhidin al-muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Bidayatul Hidayah ini bisa menjadi panduan kita dalam memanage waktu. Ya, Imam Ghazali ya begitu detailnya memberikan guidance atau bimbingan dalam memanfaatkan waktu antara ibadah dan muamalah. Maka banyak ulama-ulama yang istiqomah mengamalkan ilmu baik di dalam ihya maupun bidayah, sehingga mereka sering disebut ya ihya berjalan atau ya bidayah berjalan, karena kesungguhan mereka di dalam mengamalkan ilmu yang ada di dalam kitab ini benar-benar diamalkan secara istiqomah. Kalau kita bisa mengamalkan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali secara istiqomah untuk mencapai pada tahapan muqarrabin, yaitu hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah memenuhi syarat ya, karena panduannya cukup detail dan teknis. Ya, bagi pemula seperti ya kita ya mendapatkan penjelasan dari kitab Bidayah ini soal manajemen waktu bagi para salik dalam beribadah ini penting ya, sebagai sebuah keilmuan ya. Pertama, kita tidak tahu soal penggunaan waktu terkait dengan ibadah. Nah, kemudian kita ngaji, oh iya ternyata Imam Ghazali cukup detail dan teknis ya dalam mengajarkan panduan beribadah. Dari penjelasan ya, kita tidak bisa langsung sekaligus berubah, bisa mengamalkan 100 derajat itu 100% ya. Itu ya sesuatu yang langka. Ya, kita bertahap. Setelah ilmu masuk, paham, kemudian sedikit-sedikit kita perbaiki apa yang kurang di dalam diri kita. Setelah kita mulai perbaiki, kemudian kita tambahkan ya ibadah-ibadah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
Imam Ghazali dalam kitab ini. Setelah kita membahas sebelumnya, yaitu pembahasan terkait manajemen waktu mulai dari sebelum maghrib sampai isya, ya, yang di sebelum isya masuk itu ada sholat awabin yang kemarin sudah dijelaskan, ya. Kalau mau 2 rakaat ya silahkan, 4 rakaat juga silahkan. Ya, sholat awabin ini adalah sholat, ya, bertaubat, sholat, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya para salik, ya, yang dibimbing oleh para mursyid itu mulai istiqomah dari sholat sunnah yang dijelaskan di dalam kitab Ihya ini. Dan sudah pasti dasar yang ditulis oleh Imam Ghazali ya pasti memiliki dasar rujukan hadis yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Sebab tidak mungkin Imam Ghazali ya menyampaikan sebuah amalan yang tidak memiliki dasar, itu tidak mungkin. Beliau ya sangat berhati-hati dan beliau ya lebih banyak memberikan panduan supaya salik ini bisa istiqomah di dalam menjalankan ubudiyah, khususnya selain yang wajib, yang fardu, juga yang sunnah-sunnah. Qala musannif rahimakumullah, ya ini lanjutannya. Fa idza dakhala waqtul isya'i, maka apabila telah masuk waktul isya'i, apa waktu isya? Ya, tadi kan sampai sebelum maghrib sampai menjelang isya. Ini masuk isya. Fasolli, maka sholatlah arba'a rokaatin, yaitu 4 rakaat. Qoblal fardi, sebelum sholat fardu. Jadi Imam Ghazali dalam memberikan panduan sholat sunnah ini diberikan yang berat-berat gitu. Seperti sebelumnya sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar itu ya beliau memilih yang 4. Ya 2 juga boleh gitu. Tapi Imam Ghazali selalu memberikan pilihan yang berat menurut nafsu, yaitu 4. Di sini juga sama. Ya, sholat sunnah sebelum isya. Imam Ghazali memilih yang 4 rakaat. Padahal 2 rakaat juga boleh. Nah, tujuannya apa? Imam Ghazali memberikan pilihan-pilihan yang lebih banyak, dan itu berat bagi hawa nafsu. Karena bagi para salik ya harus berani melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu. Gitu. Ya, lihat 4 aja ini, kalau orang yang nafsunya masih dominan itu sudah kebayang, wah lama bener gitu kan. Itu. Lah, tentu kita lebih baik ambil opsi yang tengah. 2 rakaat dulu qobliyah enggak apa-apa. Yang penting istiqomah dulu. Setelah 2 rakaat ini istiqomah, kemudian sudah mulai nyaman, ya nafsunya itu sudah mulai nyaman, tidak protes, maka bisa ditambahkan menjadi 4 rakaat. Jadi ada tahapannya. Nah, ketika dari 2 yang sudah istiqomah naik ke 4 rakaat, ini nafsu ya tidak terlalu komplain, tidak terlalu protes, karena tahapannya sudah dilakukan. Ini tentu
ya harus pakai teknik ya, supaya kita bisa istiqomah. Karena kalau nggak pakai teknik ya, misalkan kita membaca ini 4 rakaat yang sebelumnya tidak pernah latihan qobliyah isya 2 rakaat, tiba-tiba langsung 4 rakaat. Bisa dilihat saja berapa hari dia bertahan, pasti nggak lama, karena nanti nafsu akan balas dendam gitu. Balas dendamnya malah sama sekali akhirnya nggak sholat sunnah gitu. Ya, karena itu ya kita lebih baik realistis, terukur ya. Qobliyah yang 2 rakaat kita istiqomahkan, kemudian setelah kita istiqomah dan mau menambah menjadi 4 rakaat ya monggo. Karena di sini Imam Ghazali memilih 4 rakaat, dan tentu 4 rakaat ini juga memiliki dasar. Gitu. Jadi kita tidak ragu lagi kalau Imam Ghazali sudah menulis di dalam kitab ini. Ya. Jadi ada tekniknya, ada ilmunya. Ya, sebagaimana ihya'an lima bainal adaini, karena untuk menghidupkan antara 2 adzan. Wa fadlu dzalika, maka keutamaan tersebut ya, keutamaan tersebut itu maksudnya salat sunnah qobliyah 4 rakaat ya, itu kasirun, banyak banget. Wa fil khobar, dan di dalam khobar hadis ya, annad du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Nah, ini tambahan. Di dalam hadis dijelaskan doa di antara adzan dan iqamah itu la yuraddu, tidak ditolak. Maka kalau kita misalkan punya hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat ya, berdoalah di waktu itu antara azan dan iqamah. Nah, yang penting doanya istiqomah, itu istiqomah. Itu. Jangan sampai doa sekali kemudian nuntut, katanya pasti diterima, tidak ditolak. Buktinya saya minta ini enggak turun-turun juga gitu. Ini bukannya Allah itu tidak mengabulkan ya, tapi Allah itu lebih tahu kapan doa hamba itu dikabulkan. Sebab kalau pakai hitung-hitungan matematis setiap doa dikabulkan gitu kan, nah, itu akhirnya orang tidak memiliki pengalaman hidup ya, karena Allah sengaja memberikan kemudahan dan kesulitan, itu di situ ada hamparan hikmah. Kalau dikasih kesulitan padahal di balik kesulitan itu ada hikmah, terus cepat-cepat minta selesai, ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi ada bagi seorang salik ketika berdoa, ya berdoalah dengan didasari tawakal kepada Allah. Bukan doa yang memaksa, bukan doa yang memaksa, itu maksudnya ya Allah saya perlu hajat ini, kalau sampai enggak kabulkan, kalau sampai enggak engkau kabulkan, nah ini namanya kan ngancem sama Allah ini. Ya, saya tidak akan sholat lagi. Ya enggak sholat silahkan aja kan, Allah tidak akan martabatnya tidak akan turun ya, karena Anda tidak sholat gitu. Justru Anda sendiri yang akan menyesal gitu. Jadi berdoalah yang didasari dengan tawakal kepada Allah, sehingga pengabulannya kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Sebab Allah lebih tahu kapan doa-doa
yang kita panjatkan itu dikabulkan. Bisa jadi pengabulan doa bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Bahkan ketika kita sudah tidak sadar gitu. Baru oh ya dulu kan saya pernah doa ini gitu. Ini baru dikabulkan gitu. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan doa ini harus pakai adab, pakai ilmu supaya doa kita bukan doa yang menuntut, doa kita bukan doa yang memaksa, dan juga doa kita bukan doa yang demo gitu. Kan ada juga orang yang demo dengan berdoa ditambah ngancem-ngancem sama Allah gitu. Ini pertanda ya mereka tidak memahami adab di dalam berdoa. Kemudian selanjutnya summa sholli al-fardho ya, setelah sholat sunnah 4 rakaat ya. Ini kalau dengar 4 rakaat sholat sunnah kok bisa istiqomah, ini luar biasa. Ya biasanya ini ulama-ulama yang sepuh, yang ya para mursyid yang sudah istiqomah atau para salik yang sudah mutawasyid muntahi ya. Itu biasanya sudah tahapannya itu ya akan seneng kalau melaksanakan ibadah yang berat menurut nafsu. Itu 4 itu kan berat. Itu. Setelah sholat sunnah 4 rakaat ya, kalau kita lebih mengambil jalan tengah ya, 2 dulu istiqomah baru nanti 4 ya, jangan dipaksa 4 kemudian hanya bertahan sehari 2 hari ya, akhirnya besok balik asal. Tapi kalau bertahap 2 rakaat sampai dia nyaman, kemudian setelah dia nyaman ditambah 4 rakaat, akhirnya tidak kaget hawa nafsunya. Summa sholli al-fardho, kemudian sholatlah al-fardho fardu ya 4 rakaat ya dengan jamaah, karena ini sholatnya di masjid, di mushola. Washolli, dan sholat ar-ratibah yaitu sholat sunnah rawatib yang ba'diyah, rakaataini jumlahnya 2 rakaat. Nah, kalau ini agak enteng ya, rakaataini 2 rakaat. Itu. Kemudian wakro. Nah, setelah 2 rakaat sholat sunnah ini ada tambahan membaca beberapa ayat Al-Quran. Wakro, dan bacalah fihima di dalam 2 rakaat ya sholat ba'diyah tadi, yang dibaca surat Alif Lam Mim, yaitu surat Alif Lam Mim As-Sajdah ya. Wa tabaraka al-mulk, dan surat Tabarak yaitu Al-Mulk. Al-Surat Yasin atau surat Yasin atau surat Yasin. Wad-Dukhan, dan Dukhan. Itu. Jadi ini ayatnya panjang-panjang. Ya, bagi yang hafal bagus, ya, bagi yang hafal bagus. Tapi yang tidak hafal ya sudahlah, sesuai dengan kemampuannya saja, tidak usah berlebih-lebihan. Ya, ayat-ayat tadi itu ya bagi orang yang memiliki semangat untuk ibadah, jadi dan hafal Al-Quran itu. Sehingga ayat-ayat tadi bisa dibaca dengan baik. Tapi kalau kita ini kan masih pemula ya, jangan terus langsung diambil gitu ya. Ya kita pakailah yang biasa aja gitu. Ya misalkan An-Nas dan Al-Ikhlas itu. Ya dibolak-balik itu aja ya nggak apa-apa. Karena apa? Membaca surat dalam sholat itu sunnah gitu. Idealnya kalau bisa membaca tadi bagus, tapi kalau tidak ya yang penting ya memenuhi syarat ya untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah itu.
Nah, ini kan panjang-panjang semua. Fadzalika ma'surun an Rasulillah. Jadi ayat-ayat tadi, bacaan-bacaan tadi itu maksurun an Rasulillah. Jadi maksur itu ya diamalkan ya dari Nabi, kemudian para sahabat, terus sampai ulama salafus soleh yang solihin gitu. Nah, itu kebiasaan membaca surat-surat tadi itu maksurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah takut dianggap bid'ah gitu ya. Kemudian setelah itu wasolli, dan sholatlah ba'dahuma, sesudah 2 rakaat ba'diyah tadi. Arba'a rakaatin, yaitu 4 rakaat. Ya. Jadi setelah 2 rakaat ditambah menjadi 4 rakaat. Ya. Nah, kemudian dijelaskan 4 rakaat itu ya mulai dari membaca akhir surat Baqarah ayat kursi, kemudian awalnya surat Al-Hadid ya, dan akhirnya surat Al-Hasr. Kadza fil Ihya, itu penjelasan di dalam Ihya. Kalau mau menambah ya monggo silahkan. Soal surat yang dibaca ya sesuai dengan kemampuan saja ya. Tidak usah misalkan memaksakan diri membaca surat-surat yang panjang sementara belum hafal itu. Kalau idealnya apa yang ditulis di sini diamalkan bagus gitu. Ba'daha, sesudahnya ya. Fafil khobar, maka di dalam khobar ya, khobar itu di dalam hadis ma yadullu ala admi fadlihinna, ma yadullu, ma sesuatu, yadullu yang menunjukkan apa, ma ala admi fadlihinna, atas keagungan keutamaan 4 rakaat tadi ya. Ya, seperti dijelaskan di dalam hadis Muslim, afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail, aidon inna kullal lailatin fiha sa'atun ijabah itu. Jadi 4 rakaat itu sebagai tambahan bisa disebut di sini sholat qiyamul lail. Summa sholli, kemudian sholatlah al-witro, sholat witir ya, ini penutup, ba'daha, sesudahnya. Jadi sholat witir itu sebagai penutup ya. Salasan bisa 3 kali ya, 3 rakaat maksudnya. Bitaslimataini, dengan 2 salam ya, berarti 2 rakaat ya salam, kemudian tambah 1 rakaat salam. Au bitaslimatin wahidah, atau dengan salam sekali, langsung niat 3 rakaat ya, rakaat pertama, kedua, ketiga langsung ditutup dengan salam. Ya, ini witir. Jadi witir itu penutup ya. Dasar tadi terkait dengan sholat 4 rakaat itu adalah dari Aisyah ya, annaha su'ilat an Rasulillah. Aisyah ketika ditanya tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, Aisyah menjawab, ma shallal isya qaddun fadakhala baiti illa sholat 4 rakaatin aw 6 rakaatin. Jadi tidak sholat Nabi isya hanya itu tok, tapi Nabi masuk rumah ya kecuali sholat 4 rakaat atau 6 rakaat. Itu ini yang dilakukan oleh Nabi.
Kemudian di dalam penjelasan berikutnya wadalla hadzal khabar ala anal arba ba'dal isya fadilah. Jadi 4 rakaat sesudah isya itu fadilah. Wal muakkadah minha rakaatani. Wa kadza qalahul barqun ya. Jadi fadilah itu 4, kalau mau 2 rakaat cukup ya enggak apa-apa. Kemudian ada penjelasan lagi wa dhahir anna hadhil arba'ah ya nafil al mutlak. Jadi 4 rakaat ini juga disebut sholat sunnah mutlak fil lail, di dalam malam hari. Kemudian menurut Asy-Syarqawi wa qala Asy-Syarqawi ya, wa idza shalla sunnatal isya sunnallahu ayyusolli rakaataini qoblal witri biniyatin baqail iman yaqra'u fil ula ba'dal fatihah idza zulzilah wa fis sani al hakum. Ya, ini menurut Syekh Syarqawi bahwa apabila sholat sunnah isya ya disunahkan itu sholat 2 rakaat sebelum witir dengan niat supaya dalam keadaan kekal imannya, tetap imannya. Ya, ini ada tambahan-tambahan seperti itu. Ya, summa sholli, kemudian sholatlah ya al-witr witir ba'daha salasan bitaslimataini au bitaslimatin wahidah. Jadi sholat witir 2 salam atau 1 salam. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasarnya yaqra'u fiha surat as-sabbih isma rabbikal a'la. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, itu membaca siapa Rasul fiha, di dalam salat surat as-sabbih isma rabbikal a'la, yaitu surat sabbih isma rabbikal a'la. Ditambah wa qul ya ayyuhal kafirun, dan qul ya ayyuhal kafirun, wal ikhlas, dan surat al ikhlas, wal muawwadataini, dan muawwadatain, yaitu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq ya. Fa in kunta aziman, apabila kamu punya azam, punya keinginan ala qiyamil lail, atas melaksanakan sholat malam ya. Jadi kalau kita punya keinginan antara malam sholat malam gitu, fa akhir al witro, maka akhirkan witir. Jadi kan biasanya kita ini habis sholat isya, sholat sunnah, kemudian ditutup witir. Nah, kalau kita ada niat ntar malam itu bangun mau sholat sunnah qiyamul lail ya, itu witirnya di belakangan ya, yaitu setelah selesai qiyamul lail itu. Fa akhirul witro liyakuna, supaya ada akhiru sholatika, akhir sholatmu bil laili, dengan malam, witron, dengan sholat witir itu. Jadi witir itu sebagai penutup, sebagai pengikat dari sholat malam. Summastahgil, kemudian sibukkan ba'da dzalika, setelah qiyamul lail dari sholat malam, bimudzakarati ilmin, dengan mudzakarah ilmu, buka kitab, baca buku ya, atau mendengarkan pengajian-pengajian yang terkait dengan ilmu batiniah itu di sini oleh Imam Ghazali sangat dianjurkan bi mudzakarati ilmin. Kalau ada teman ya bisa ngobrol, diskusi tentang keilmuan. Au mutolaati kitabin, atau mutolaah kitab. Mutolaah itu ya membaca ulang apa yang pernah diajarkan oleh para guru ya, barangkali ada penjelasan yang belum paham, kita baca ulang sampai paham. Atau juga bisa membaca buku-buku atau kitab-kitab yang belum pernah dibaca ya, supaya ada penambahan ilmu, penambahan wawasan itu.
Nah, kalau tidak dengan membaca, ya, kita mau mendapatkan tambahan ilmu dari mana? Gitu. Maka mutolaah kitab itu penting, mudzakarah ilmu itu juga penting. Wala tastagil. Jadi dan tidak boleh Anda sibuk, ya, yang tidak diperbolehkan ini bilahwi dengan, ya, dolanan, main-main, ya, dengan main-main yang enggak ada manfaatnya. Ya, bilahwi kalau zaman sekarang itu ya mainan game, mainan yang enggak ada manfaatnya. Walabi dan dolanan. Ya, game ini kan macam-macam sekarang. Ya. Artinya jangan sampai waktunya habis hanya digunakan untuk bilahwi wala'ab, hanya seharian penuh gitu, hanya dihabiskan untuk main game. Ya, baca kitab males, baca buku males, ngaji males gitu. Ini oleh Imam Ghazali, ya, diberikan panduan, ya, optimalkan waktu untuk mudzakarah dan mutolaah kitab. Apakah untuk sekedar refreshing, baca istilahnya buka game, main game boleh enggak gitu. Ya. Kalau dilihat dari sini, ya, itu enggak boleh. Cuma yang perlu diperhatikan hanya sekedar untuk refreshing, karena kan orang kalau yang ngaji terus, mau baca kitab terus itu kan ada titik jenuhnya juga. Nah, kalau hanya sekedar untuk refreshing, hanya sejenak, ya, menurut saya ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak kebablasan. Tidak kebablasan itu akhirnya menjadi ketagihan. Seharusnya hanya cukup waktu 15 menit gitu ya, kebablasan sampai berjam-jam gitu. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau hanya untuk refreshing, ya, menghilangkan kepenatan, ya, waktunya juga terukur, ya, terbatas, ya tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu bilahwi dan wala'ab, itu kalau waktunya habis hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Jadi bilahwi wala'ab itu dalam bahasa sekarang menghabiskan waktu dengan tidak produktif, artinya waktunya hanya sia-sia sekedar untuk main. Itu. Fayakunu, maka ada apa dzalika tersebut, khatimah itu sebagai pungkasan, khatimatu amalika itu sebagai pungkasan amalmu, qabla naumika, sebelum tidurmu. Jadi lebih baik gunakan yang bermanfaat sebagai pungkasan dari aktivitas sebelum istirahat tidur. Sebab fa innamal a'mal, ya, maka sesungguhnya semua amal itu bikhawatimiha, ya, tergantung dari akhirnya amal. Gitu. Jadi kita sudah bisa memulai, ya, waktu dengan baik, maka sebaiknya kita dapat memungkasi atau mengakhiri waktu juga dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Itu karena fa innamal a'mal bi khawatimiha, ya, semua amal itu tergantung dari endingnya, dari akhirnya. Apakah di situ bisa menghasilkan yang manfaat atau tidak, ya. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya, ini menurut saya sebagai sebuah ilmu yang sangat penting
bagi kita, terutama para salik, ya, orang-orang yang sudah bertobat kemudian ingin menuju Allah. Nah, panduan-panduan dalam kitab ini bisa menjadi rujukan. Oh, mau sholat sunnah apa? Oh, baca apa? Ya, kalau kita lihat dari awal kemarin itu sudah ada petunjuk-petunjuk secara teknis itu. Nah, namun demikian, ya kita juga bisa menyesuaikan dengan situasi, ya, dengan keadaan. Tidak harus plek persis, ya tidak, tapi kita bisa memoles, ya, menyesuaikan dengan kondisi kita, ya. Yang penting dari sisi ibadah yang sunnah terutama, kita memiliki dasar. Oh, kamu kok ngamalin ini, dasarnya apa? Jelas dasarnya kitab Bidayah Imam Ghazali. Ya, terus siapa Imam Ghazali? Ya, Imam Ghazali ya ulama besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak diragukan keilmuannya. Jadi apapun yang beliau tulis itu sudah memiliki dasar yang kuat dan kokoh dan memiliki fadilah. Sebab orang-orang yang mengikuti, ya, ajaran Imam Ghazali, ya, baik mulai dari kitab Bidayah, kemudian kitab Ihya, ya hampir dipastikan karya-karya Imam Ghazali, ya, menghantarkan, ya, ribuan para santri yang menjadi sholihin, yang menjadi muqarrabin gitu. Maka kalau kita, ya, ingin menjadi sholihin, muqarrabin, mukhlisin, ya, panduan-panduan yang ada di dalam kitab ini bisa menjadi pegangan. Supaya, ya, kamu melakukan ini dasarnya apa? Oh, semua ada di dalam kitab Bidayah, ya. Cukup sampai di sini. Ya, minggu yang akan datang akan membahas tentang adabun naum, ya, yaitu adab tidur. Jadi Imam Ghazali luar biasa. Tidur aja ada adabnya gitu. Sementara, ya, kita, ya, orang-orang kita ini, ya, tidur ya tinggal tidur gitu. Ternyata Imam Ghazali memberikan panduan bagaimana adab di dalam tidur.